Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Bintang Pusparani, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif, mahasiswa Ilmu Komunikasi Reguler, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2023. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan 3 materi mengenai analisis, yaitu yang pertama ada analisis framing, yang kedua ada analisis naratif, dan yang ketiga atau yang terakhir ada analisis semiotika. Langsung saja kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu mengenai analisis framing. Nah, penjelasan kita yang pertama yaitu analisis framing. Analisis framing pada umumnya digunakan dalam penelitian teks media. Menurut Erianto pada tahun 2002, pada dasarnya framing adalah metode untuk mengetahui bagaimana cara bercerita atau storytelling media atas peristiwa dengan melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Analisis framing digunakan untuk mengkaji pembingkaian realitas yang diterapkan oleh media massa. Pembingkaian tersebut merupakan proses konstruksi yang berarti realitas dimaknai dan direkonstruksi dengan cara dan makna tertentu. Akibatnya, hanya bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih diperhatikan, dianggap penting, dan lebih mengena dalam pikiran khalayak. Di dalam praktiknya, analisis framing biasanya digunakan untuk melihat frame surat kabar, sehingga masing-masing surat kabar sebenarnya memiliki kebijakan politis tersendiri. Framing merupakan metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus dengan memberikan penonjolan pada aspek-aspek tertentu. Penonjolan aspek-aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa itu dipilih, nah bagaimana aspek tersebut ditulis? Hal ini berkaitan sekali dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, atau foto, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak. Tujuan dari analisis framing itu sendiri yaitu untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Analisis framing termasuk ke dalam paradigma konstruksionis. Paradigma ini memiliki jabatan dan pandangan terhadap media dan teks berita yang dihasilkannya. Menurut Berger, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuai yang dikurangi oleh Tuhan. Menurut Sobur pada tahun 2002, analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan tautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti, atau lebih diingat untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Analisis framing memiliki banyak model. Salah satunya yaitu model dari Robert N. Ehnman. Robert N. Ehnman merupakan salah seorang pandai yang meletakkan dasar untuk analisis framing studi isi media. Konsep framing oleh Ehnman dipakai untuk menggambarkan bagian seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas yang dibangun oleh media massa. Framing dapat dipandang untuk penempatan informasi dalam konteks yang khas, sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih akbar daripada isu yang lainnya. Selain itu, framing juga memberi tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan anggota mana yang ditonjolkan atau dianggap lebih penting oleh pembuat teks. Dengan bentuk seperti itu, sebuah informasi lebih mudah terlihat, diperhatikan, diingat,
dan ditafsirkan karena berkomunikasi dengan skema pandangan khalayak. Lalu yang selanjutnya kita masuk pada materi analisis naratif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasi mempunyai arti pengisahan suatu cerita atau kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu. Sedangkan naratif mempunyai arti bersifat menguraikan atau menjelaskan, sehingga naratif ini lebih cocok digunakan untuk menjelaskan suatu metode penelitian. Menurut Gerald Prince pada tahun 2005, narasi itu sendiri merupakan representasi dari satu atau lebih peristiwa nyata atau fiktif yang dikomunikasikan oleh satu, dua, atau beberapa narator lainnya. Selain itu, menurut Webster dan Metrova pada tahun 2007, naratif merupakan suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode ini yaitu kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita atau narasi yang didengarkan ataupun dituturkan di dalam aktivitasnya sehari-hari. Lalu untuk analisis naratif itu sendiri yaitu analisis mengenai narasi baik fiksi maupun non-fiksi. Analisis naratif merupakan sebuah paradigma dengan cara berpikir untuk membuat deskripsi tema yang tertulis di dalam cerita. Analisis naratif merupakan sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi sebuah cerita dengan menggunakan alur cerita. Analisis naratif atau fiksi membuat narasi secara disadari atau tidak, menyusun narasi terhadap tahapan atau struktur tersebut yang berguna untuk menganalisis suatu narasi terhadap analisis yang komprehensif. Menurut Erianto pada tahun 2013 menyebutkan bahwa teori naratif merupakan teori yang membahas tentang perangkat dan konvensi dari sebuah cerita. Cerita yang dimaksud bisa dikategorikan fiksi atau fakta yang sudah disusun secara berurutan. Hal ini memungkinkan khalayak untuk terlibat di dalam cerita tersebut. Menggunakan analisis naratif berarti menempatkan teks sebagai sebuah cerita sesuai dengan karakteristik. Teks tersebut dilihat sebagai serangkaian peristiwa, logika, dan urutan peristiwa yang dipilih dan dibuang atau dihilangkan. Tujuan dari analisis naratif yaitu untuk mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian mengkonfigurasikannya ke dalam cerita menggunakan sebuah alur cerita atau plot. Untuk manfaat analisis ada 3. Nah, yang pertama yaitu membantu memahami, menganalisis, dan mengevaluasi sebuah kisah. Yang kedua, membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai diproduksi dan disebarkan ke dalam masyarakat. Yang ketiga atau yang terakhir, memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita untuk mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Analisis naratif berusaha membuat pernyataannya yang terdiri atas berbagai macam teks narasi yang dibuat untuk berbagai macam tujuan dan melayani berbagai macam fungsi yang berbeda sehingga ada korpus atau tubuh yang ditetapkan terlebih dahulu. Analisis naratif biasanya digunakan untuk menganalisis film atau novel yang alur ceritanya diceritakan mengalir dari awal hingga akhir.
Lalu kita masuk pada pembahasan yang ketiga atau pembahasan yang terakhir mengenai analisis semiotika. Semiotika berasal dari bahasa Yunani semion yang berarti tanda, di dalam bahasa Inggris yaitu semiotik. Semiotika adalah metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang dipakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini. Nah, tanda tersebut terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung di dalam objek tersebut. Menurut Susanne Langer, menilai simbol atau tanda merupakan sesuatu yang penting. Kehidupan binatang diperantarai melalui perasaan atau feeling, tetapi perasaan manusia diperantarai oleh sejumlah konsep, simbol, dan bahasa. Tujuan analisis semiotika yaitu yang pertama ada untuk menemukan makna dan tanda termasuk hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah tanda seperti teks, iklan, dan berita. Yang kedua yaitu untuk menemukan atau menganalisis simbol atau tanda di dalam teks dengan sistematis. Menurut Wibowo, pada tahun 2013, pemikiran pengguna tanda merupakan hasil pengaruh dari berbagai konstruksi sosial di mana pengguna tanda. Tanda adalah sesuatu yang bagi seseorang berarti sesuatu yang lain. Segala sesuatu yang dapat diamati atau dibuat teramati dapat disebut dengan tanda. Karena itu, tanda tidaklah terbatas pada benda. Adanya peristiwa, tidak adanya peristiwa, struktur yang ditemukan di dalam sesuatu, kebiasaan, semua ini dapat disebut dengan tanda. Seperti contohnya ada asap, maka tanda dibaliknya merujuk pada api. Tanda terdiri dari dua aspek, yaitu penanda dan petanda. Penanda diartikan sebagai wujud fisik, biasanya berwujud seperti bunyi, gambar, huruf, visual, dan sejenisnya. Sedangkan petanda merupakan konsep dari apa yang telah ditandai. Tidak ada relasi yang bersifatnya alamiah antara penanda dan petanda. Namun, relasi yang bersifat diada-adakan terikat oleh konvensi atau struktur. Semiotik menjadi salah satu kajian yang menjadi tradisi di dalam teori komunikasi. Tradisi semiotik terdiri atas kumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda mempresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan, dan kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Menurut Littlejohns pada tahun 2009 di dalam bukunya yang Theories of Human Communication edisi 9 menyebutkan bahwa semiotik bertujuan untuk mengetahui makna-makna yang terkandung di dalam sebuah tanda atau menafsirkan makna tersebut sehingga diketahui bagaimana komunikator mengkonstruksikan sebuah pesan. Menurut Umberto Eco, semiotika merupakan mempelajari hakikat tentang kebenaran suatu tanda. Tanda tersebut sebagai kebohongan. Dalam tanda ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya dan bukan merupakan tanda itu sendiri. Semiotika berupaya untuk menemukan tanda-tanda yang memiliki arti serta mengetahui sistem tanda seperti bahasa, gerak, musik, gambar, dan lain sebagainya. Seperti contohnya pada film Laskar Pelangi yang dikemas menarik oleh Riri Risa dan Mira Lesmana, apalagi menggunakan bahasa daerah Belitung dan kerja keras anak-anak Belitung dalam menggapai impian mereka dengan belajar kepada guru yang mau mengabdi meski hidupnya sulit. Dengan mengetahui semiotika dari film Laskar Pelangi, masyarakat bisa mengetahui film mana yang mendidik dengan film yang tidak mendidik.
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai analisis pada mata kuliah metode penelitian komunikasi kualitatif ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.